Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi Ki Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Ayu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Yang saya hormati Ibu Muafiratul Hamdiah MPD selaku Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Yeniati Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Dan tak lupa pula teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pandangan Imam Hanafi tentang fikih. Imam Abu Hanafi, An-Nu'man bin Sabit atau yang dikenal sebagai Imam Hanafi. Ini lahir dan besar di Hufah, Irak. Hufah waktu itu adalah kota metropolitan, pusat perdagangan, dan sangat banyak masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat. Nah, kondisi lingkungan inilah yang sangat mempengaruhi cara berpikir beliau dalam fikih. Pandangan utama Imam Hanafi itu cenderung rasional dan realistis. Beliau dijuluki al-Alayi atau kaum rasionalis karena sering menggunakan akal sehat dan penalaran dan menyikapi hukum, terutama jika masalah belum ada nas atau teks yang jelas di Al-Quran atau hadis. Beberapa poin penting dari pandangan beliau yaitu prioritas dalil. Imam Hanafi punya urutan prioritas dalam menggali hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, sumber utama. Yang kedua yaitu Sunnah Nabi. Kalau tidak ada di Al-Quran, beliau sangat teliti dalam menerima hadis, terutama hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh sedikit orang, karena banyak tersebar hadis palsu di masanya. Yang ketiga yaitu ijma sahabat, kesepakatan para sahabat Nabi. Yang keempat yaitu kias, analogi. Ini yang paling sering beliau gunakan kalau ada kasus baru yang mirip dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya di nas. Maka hukumnya bisa dikiaskan atau dianalogikan. Yang kelima yaitu istisyah, keadilan dan atau kelayakan. Ini metode khas Imam Hanafi. Artinya meninggalkan hukum yang dihasilkan dari kias atau analogi yang jelas, lalu beralih ke hukum lain yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan kebaikan umat atau kebaikan umat, meskipun dalilnya lebih samar. Ini menunjukkan fleksibilitas atau kepedulian beliau pada kondisi masyarakat. Yang keenam yaitu urf atau adat kebiasaan. Beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dan penetapan hukum. Fokus pada akal dan logika, karena setidaknya hadis yang syahih beredar di Hufah. Beliau sangat mengoptimalkan penggunaan akal sehat dan logika dalam berijtihad. Beliau terkenal sangat pandai dalam berdiskusi dan berdebat untuk mencari solusi hukum. Orientasi pada kemudahan. Pandangan fikih Imam Hanafi cenderung mencari kemudahan dan keringanan bagi umat selama tidak bertentangan pada dalil yang kuat. Ini terlihat dari pandangan konsep istisyahnya. Lalu apa yang dihasilkan terhadap ilmu fikih, kontribusi dan pengaruh beliau. Nah, pandangan dan metodologi Imam Hanafi punya pengaruh sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih
Di antaranya yaitu yang pertama pencetus sistematis fikih. Imam Hanafi dianggap sebagai ulama pertama yang menyusun kitab fikih secara sistematis dan terstruktur berdasarkan bab-bab, misal bab taharah, salat, zakat, dan lain sebagainya. Sebelum beliau pembahasan fikih masih terpencar-pencar. Ini jadi fondasi bagi penyusun kitab-kitab fikih modern selanjutnya. Yang kedua yaitu perkembangan metode ijtihad. Beliau secara luas menggunakan dan mengembangkan metode qiyas dan terutama istisya. Ini memberikan tools baru bagi para ulama yang bisa menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di masyarakat yang tidak ada nas spesifik. Mazhab lain juga menggunakan qiyas, tapi istisya ala Hanafi ini jadi ciri khas tersendiri. Yang ketiga yaitu pembentukan mazhab Hanafi dan pandangan dan metode ijtihadnya. Lahirlah mazhab Hanafi. Ini adalah mazhab fikih tertua dan terbesar yang paling banyak diikuti umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tengah, Asia Selatan, India, Pakistan, Turki, dan sebagian Timur Tengah. Ini bukti bahwa pemikiran beliau relevan dan bisa diterima luas. Yang keempat yaitu fleksibilitas dan realisme. Pendekatan rasional dan penggunaan istisya membuat fikih mazhab Hanafi punya fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan implikatif di berbagai konteks masyarakat. Yang kelima yaitu pengaruh dan hukum pendapat dan perdata dan bisnis. Karena Kufah adalah pusat perdagangan, banyak sekali rumusan fikih Imam Hanafi yang berkaitan dengan muamalah, transaksi, kontrak, dan bisnis. Kontribusi beliau dalam hukum pendata dan bisnis sangat signifikan dan banyak dipakai dalam sistem peradilan Islam, termasuk saat era Khalifah Utsmaniyah. Yang keenam atau yang terakhir, majelis fikih kolektif. Imam Hanafi punya majalah atau majelis konsultasi fikih yang beranggotakan para murid-muridnya yang cerdas. Mereka membahas masalah hukum secara kolektif dan mendalam. Ini menunjukkan adanya musyawarah dan penetapan hukum, bukan keputusan individu semata. Sekian penjelasan dari saya tentang pandangan Imam Hanafi dalam fikih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.